Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafril Maulana, NIM 2202020002 dari Universitas Wisnu Kali ini saya akan membahas tentang teori permintaan. Teori permintaan menurut para ahli, yang pertama dari Albert Marshall, yaitu permintaan adalah suatu fungsi dari harga dan utilitas margin atau kepuasan tambahan. Yang kedua ada dari John Maynard Keynes, yaitu faktor-faktor seperti tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan konsumen juga mempengaruhi permintaan. Di sini ada fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen dalam suatu pasar pada waktu tertentu. Biasanya, fungsi permintaan pasar bersifat negatif, yang artinya semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka jumlah yang diminta akan semakin rendah, dan sebaliknya. Jika ini tercerminkan hukum permintaan yang menyatakan bahwa ada hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Yang selanjutnya ada permintaan industri dan perusahaan. Permintaan industri dan perusahaan merujuk pada permintaan agregat atas barang atau jasa di suatu industri atau perusahaan tertentu. Permintaan industri mencerminkan jumlah keseluruhan permintaan dari semua perusahaan yang beroperasi dalam industri tersebut. Sedangkan permintaan perusahaan mengacu pada jumlah barang atau jasa yang diminta oleh suatu perusahaan secara spesifik. Permintaan industri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendapatan nasional, harga barang dan jasa lainnya, tren konsumsi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Sedangkan permintaan perusahaan dapat dipengaruhi oleh strategi pemasaran, harga, kondisi ekonomi perusahaan itu sendiri, dan faktor-faktor internal lainnya. Namun, di sini perusahaan dapat mempengaruhi permintaan industri dengan berbagai strategi seperti inovasi produk, kampanye pemasaran, penyesuaian harga, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kurva permintaan. Hukum permintaan memberitahu kita bahwa jika lebih banyak orang ingin membeli sesuatu, mengingat persediaan terbatas, maka harga barang tersebut akan ditawar lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah yang akan dibeli oleh konsumen. Seperti contoh di samping harga suatu barang. Jika harga barang di harga 9.000, maka permintaan 64. Dan jika harga semakin naik menjadi 9.500, maka permintaan menurun menjadi 60. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya ada fungsi permintaan dan kurva permintaan. Di sini di fungsi permintaan adalah representasi matematis dari hubungan antara harga suatu produk dan jumlah yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Yang di kurva permintaan adalah representasi grafis dari fungsi permintaan dalam sebuah diagram. Pada kurva permintaan, sumbu horizontal memiliki jumlah produk yang diminta, sedangkan sumbu vertikal mewakili harga produk. Kurva permintaan biasanya memiliki bentuk yang menurun, menunjukkan bahwa ketika harga naik, jumlah yang diminta cenderung akan turun. Di sini ada hubungan permintaan dan keputusan manajerial. Yang pertama, ada penetapan harga. Permintaan pasar merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan tentang penetapan harga. Manajer harus mempertimbangkan tingkat permintaan terhadap produk mereka bersama dengan biaya produksi dan tujuan keuntungan perusahaan untuk menetapkan harga yang sesuai. Yang kedua, ada strategi pemasaran. Permintaan pasar membantu menentukan strategi pemasaran yang efektif. Manajer harus memahami preferensi dan kebutuhan konsumen untuk merancang kampanye pemasaran yang tepat, memilih saluran distribusi yang efisien, dan mengembangkan pesan yang menarik bagi target pasar mereka. Yang ketiga ada produksi. Permintaan pasar mempengaruhi keputusan tentang volume produksi. Jika permintaan tinggi, perusahaan mungkin perlu meningkatkan kapasitas produksi atau meningkatkan efisiensi proses produksi untuk memenuhi permintaan. Sebaliknya, jika permintaan rendah, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan produksi
atau diverifikasi produk. Yang selanjutnya ada inovasi produk. Permintaan pasar dapat memberikan wawasan tentang keinginan konsumen dan tren pasar yang berkembang. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upaya inovasi mereka untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang terakhir di sini ada distribusi, yaitu keputusan tentang distribusi produk juga dipengaruhi oleh permintaan pasar. Perusahaan harus memilih saluran distribusi yang sesuai dengan profil konsumen, target mereka, dan memastikan produk tersedia di lokasi yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya ada elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Elastisitas dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, elastis. Jika elastisitas lebih dari satu, perubahan persentase dalam jumlah diminta lebih besar daripada perubahan persentase dalam harga. Yang kedua ada inelastis. Jika elastis kurang dari satu, perubahan persentase dalam jumlah diminta lebih kecil daripada perubahan persentase dalam harga. Yang ketiga ada unitary elastisitas. Jika elastisitas sama dengan satu, perubahan persentase dalam jumlah diminta sama dengan perubahan persentase dalam harga. Di sini, elastisitas permintaan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan ekonomi, membantu untuk memahami sejauh mana pasar merespon perubahan harga atau faktor-faktor lainnya. Selanjutnya ada elastisitas titik dan busur. Elastisitas titik mengukur responsivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga pada suatu titik tertentu kurva. Elastisitas busur mengukur responsivitas jumlah diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga di antara dua titik kurva. Di sini ada elastisitas harga. Elastisitas harga adalah ukuran sejauh mana jumlah yang diminta atau ditawarkan suatu produk merespon perubahan harga. Dinyatakan sebagai persentase perubahan jumlah dibagi dengan persentase perubahan harga. Jika elastisitas harga lebih dari satu, permintaan atau penawaran bersifat elastis, yang berarti perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan secara proporsional lebih besar. Jika elastisitas harga kurang dari satu, permintaan atau penawaran bersifat inelastis, yang berarti perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan secara proporsional lebih kecil. Yang selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ini mengukur sejauh mana jumlah yang diminta atau ditawarkan dari suatu produk merespon perubahan dalam pendapatan konsumen. Rumusnya adalah persentase perubahan jumlah dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Jika elastisitas pendapatan lebih dari 0, maka produk tersebut adalah barang normal. Jika elastisitas pendapatan kurang dari 0, maka produk tersebut adalah barang inferior. Yang selanjutnya ada elastisitas silang. Elastisitas silang ini mengukur sejauh mana jumlah yang diminta atau ditawarkan dari suatu produk merespon perubahan harga produk lain. Rumusnya adalah persentase perubahan jumlah suatu produk dibagi dengan persentase perubahan harga produk lain. Jika elastisitas silang lebih dari 0, maka produk tersebut adalah barang substitusi. Jika elastisitas silang kurang dari 0, maka produk tersebut adalah barang komplementer. Yang selanjutnya ada pengaruh waktu terhadap elastisitas. Pengaruh waktu terhadap elastisitas ada dua, yaitu elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Elastisitas jangka pendek yaitu merespon cepat terhadap perubahan harga atau kondisi pasar, tetapi konsumen atau produsen mungkin belum memiliki banyak pilihan untuk menyesuaikan perilaku mereka. Jangka panjang yaitu lebih banyak fleksibilitas bagi konsumen atau produsen untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan perubahan harga atau faktor-faktor lainnya. Yang kedua adalah adaptasi dan penggantian produk, yaitu dalam jangka waktu yang lebih lama, konsumen mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyesuaikan preferensi mereka dan beralih ke produk alternatif yang lebih sesuai dengan perubahan harga atau keadaan pasar. Produsen
juga dapat menyesuaikan produksi, memasuki pasar baru, atau mengembangkan produk baru dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang selanjutnya ada elastisitas harga untuk produk permintaan penurunan. Elastisitas silang positif. Jika produk turunan bersifat substitusi yang kuat dengan produk utama, perubahan harga pada produk utama dapat menyebabkan perubahan yang proporsional dalam jumlah yang diminta untuk produk turunan. Jika elastisitas silang positif mengindikasikan respon yang kuat terhadap perubahan harga. Yang kedua ada elastisitas silang negatif inelastis. Jika produk turunan bersifat komplementer dengan produk utama, perubahan harga pada produk utama dapat menyebabkan perubahan yang tidak proporsional dalam jumlah yang diminta untuk produk turunan. Elastisitas silang negatif mengidentikan respon yang lemah terhadap perubahan harga. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf.